Halo, saya Mariani Burustanggang. Saya pendamping PKH Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini adalah tugas modul 5 saya. Check it out. Halo Bibi, apa kabarnya hari ini? Terima kasih sudah datang untuk pertemuan kita bulan ini. Oke, sebelum kita memulai modul kita bulan ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, Bibi, sebelum kita lanjut ke modul kita, saya mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat apa yang kita bahas bulan lalu? Bulan lalu kita membahas tentang, ya betul sekali. Bulan lalu kita membahas tentang disabilitas ataupun difabel. Jadi bulan lalu itu kita membahas tentang bagaimana pelayanan terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjut untuk bulan ini. Bulan ini kita lanjut ke lansia. Oke, pelayanan untuk lansia. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita telusuri lagi dan kalau kita bahas kembali, ada persamaan antara orang yang disabilitas dengan yang lanjut usia. Artinya ada persamaan dalam satu bidang. Apa itu? Ya, saya akan memberitahunya kepada bibi-bibi sekalian. Persamaannya itu adalah orang yang difabel, orang yang berkebutuhan khusus dengan yang lansia sama-sama membutuhkan pertolongan untuk melanjutkan kehidupannya. Lanjut usia menurut WHO itu adalah dibagi menjadi 4 golongan. Lanjut usia pertengahan itu umur 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lalu orang tua yang dengan usia 75 sampai 90 tahun, dan lansia yang sangat tua yaitu di atas 90 tahun, dan mungkin ini sudah jarang kita temukan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah mengerti apa arti lansia dan 4 jenis kategori lansia menurut umurnya. Sekarang, apa rupanya perubahan ketika orang sudah memasuki usia lansia? Yang pertama, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tubuhnya secara fisik. Misalnya perubahan kulit, perubahan rahang-rahangnya, gangguan indera-indera penciuman, pendengaran, pengecap, dan juga gangguan saluran kencing, gigi mulai goyang begitu. Lalu muncul penyakit-penyakit ketika sudah memasuki usia tua. Contohnya pikun, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain banyak lagi, ibu-ibu. Itulah dia kondisi atau permasalahan yang terjadi dalam usia lanjut. Yang kedua, permasalahan pada lansia yaitu psikososial, diri dan hubungannya dengan orang lain. Nah, ketika orang tua yang sudah lanjut usia itu, misalnya indera pelihatnya sudah mulai kabur, dia merasa cemas begitu. Nah, itulah perubahan emosi. Lalu dia merasa kesepian, dia merasa temannya itu sudah berkurang. Nah, bisa juga lansia itu jadi takut mati, takut penyakit, takut kekurangan uang. Itulah perubahan emosi yang terjadi. Lalu ada juga perubahan sikap dan perilaku. Misalnya ketika sudah memasuki usia lanjut, orang tua itu menjadi pendiam, murung, suka melamun, dan dia sangat membutuhkan teman bicara. Oke, lanjut yang ketiga, permasalahannya yaitu spiritualitas atau kerohaniannya. Nah, ketika seorang lansia itu sebelum dia memasuki usia lansianya juga dia jarang beribadah, maka dia akan menjadi lebih sering berpikiran negatif. Makanya diusahakan seorang lansia itu harusnya dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melalui ibadah-ibadahnya. Lalu ketika dia tidak tabah menerima kondisi penuaannya, lalu selalu menunjukkan superpowernya dan menganggap diri selalu benar. Nah, itulah kadang-kadang yang dialami oleh lansia. Karena dia merasa selalu benar, maka anggota keluarga itu pun merasa
aduh bagaimana cara menghadapinya begitu kan. Jadi untuk keluarga yang memiliki lansia di rumahnya haruslah lebih sabar lagi dan harus sangat-sangat sabar untuk menghadapi para lansia. Oleh karena keterbatasan yang dialami oleh lansia, maka kita harus bertanggung jawab terhadap lansia yang ada di rumah kita misalnya. Karena lansia itu sangat butuh pertolongan orang yang ada di sekitarnya. Begitu ya Ibu-ibu. Karena juga dengan peduli kepada lansia, hal itu akan membuat tidak terjadinya penelantaran terhadap lansia. Dan usahakan jangan pernah memberikan atau mengantarkan lansia itu ke panti jompo. Karena bisa juga kita harus sadar bahwa lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Maka itu kita harus menyayangi lansia. Tidak bisa dipungkiri juga Ibu-ibu bahwa sering sekali terjadi penelantaran terhadap lansia. Penelantaran terhadap lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan dia pergi sendirian, sementara lansia itu kondisinya sudah pikun, membiarkan lansia bekerja berat, mengusir lansia dari rumah atau bahkan tidak memberinya kesempatan beribadah. Lalu bisa juga ditinggal dalam kurun waktu yang lama. Itu sangat tindakan yang tidak terpuji Ibu-ibu. Lalu tidak mempedulikan lansia. Jadi apabila ibu-ibu semua mempunyai lansia di rumah, orang tua ataupun mertua, janganlah sampai ditelantarkan. Oke Ibu-ibu, kita lanjut. Lalu selain keluarga, siapa lagi yang berperan untuk melindungi lansia? Nah, salah satunya adalah yang paling penting juga adalah pemerintah. Pemerintah harus membuat kemudahan bagi para lansia dalam menggunakan fasilitas umum, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan oleh pihak moda transportasi, mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Ini bisa kita lihat sudah di tempat-tempat umum ya Ibu-ibu, bahwa orang yang lansia dan biasanya misalnya mereka sudah pakai kursi roda begitu, mereka selalu diutamakan. Lalu memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Itu sangat penting ya Ibu-ibu. Kita sudah melihat contoh nyata di tempat kita. Memberikan pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi, tiket untuk perjalanan. Nah, siapa bilang kalau sudah lansia tidak boleh berjalan-jalan misalnya. Jadi maunya peran pemerintah itu yaitu memberikan kemudahan kepada para lansia agar mereka bisa semakin menikmati masa tua mereka. Selain keluarga, lalu udah pemerintah, nah siapa lagi yang harus berperan dalam pemeliharaan ataupun pelayanan lansia? Ya, tepat sekali bahwa semua lapisan masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk membantu lansia. Misalnya, kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Lalu, memberikan pelayanan-pelayanan kepada lansia seperti senam lansia ataupun rekreasi begitu. Nah, ada juga caranya menggalang pertemuan lansia secara rutin dan memupuk kembali pengajian-pengajian dan kebaktian-kebaktian, melibatkan para lansia dalam kegiatan keagamaan ataupun seni budaya. Lalu mengajak lansia juga ikut dalam kegiatan gotong royong. Nah, dalam hal ini kadang-kadang kita merasa was-was begitu kan, sudah lansia, nenek di rumah saja, kami saja yang gotong royong. Sebetulnya ketika seorang lansia itu masih sehat dan fisiknya juga masih bisa melakukan aktivitas, tidak apa-apa kita mengajak dia untuk ikut dalam bergotong royong di dalam masyarakat. Nah, dengan kita ikut sertakan, dia merasa semakin senang, hatinya gembira begitu karena kehadirannya itu diperhitungkan, begitu ya Ibu-ibu. Lalu jangan pernah mengucilkan lansia. Jadi harus mengundang lansia dalam acara-acara yang dilakukan oleh desa misalnya. Lalu
Misalnya ada tetangga kita yang memiliki masalah karena lansianya, masyarakat juga perlu untuk membantunya. Lalu kalau misalnya memang ada masalah yang sangat besar dan tidak bisa lagi diatasi, silahkan memberikan rujukan ke lembaga-lembaga yang bisa mengatasi masalah lansia. Nah, karena kan pemerintah sudah mendukung, jadi tidak ada salahnya masyarakat membantu keluarga yang memiliki masalah dengan lansia. Nah, apa saja lembaga-lembaga yang bisa kita rujuk, yang bisa kita beritahu kepada misalnya tetangga kita apabila ada lansianya yang mengalami masalah? Pertama yaitu puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kedua, panti jompo. Lalu dinas sosial yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, lalu bisa juga kelompok keagamaan yang peduli dengan lansia. Lalu lembaga masyarakat yang peduli dengan lansia. Dan yang terakhir adalah pendamping lansia. Itu adalah lembaga-lembaga yang memiliki tugas, memiliki prioritas untuk lansia. Oke, sekarang kita sama-sama membaca bagaimana peduli pada lansia itu, yaitu yang pertama, menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Itu adalah sekalian memberikan perhatian. Selanjutnya, memperhatikan kesehatannya, misalnya membawa dia ke rumah sakit dan mengantarkannya untuk cek di dalam rumah sakit. Oke, lalu mengingatkan untuk ibadah, memberikan kesempatan untuk berolahraga. Olahraganya ringan saja, termasuk menemaninya berjalan pagi. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Jangan karena dia seorang lansia kita tidak mengganti bajunya, begitu kan? Jadi haruslah lebih peduli. Lalu menjadi pendengar yang baik, karena lansia ini sangat membutuhkan teman untuk berbicara, begitu, supaya dia tidak semakin pikun dan jadilah pendengar yang baik. Lalu kasihanilah orang tua dengan tulus, mengasihinya dengan tulus, karena dialah orang tua yang melahirkan kita. Lalu memperhatikan kedekatan hubungan antara suami istri dan lansia. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga ataupun teman-temannya. Dan yang terakhir, memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang, dan lain sebagainya. Itulah beberapa tips untuk peduli kepada lansia. Jadi, ayo kita peduli kepada lansia ya Bibi. Oke Bibi semuanya, sekianlah materi untuk kita pada bulan ini. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah memenuhi komitmen sebagai KPM PKH. Jangan lupa untuk menyayangi lansianya dan mempedulikan lansianya. Lalu terima kasih sudah datang bulan ini dan jangan lupa datang untuk bulan depan ya Bibi. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, menjual-jual kita Krina.